Hai hai hai, bertemu lagi dengan Handayani W Belajar. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua sehat. Pada pertemuan yang lalu, kalian telah belajar mengenai upaya peningkatan ekonomi maritim dan agrikultur. Dan hari ini kita akan belajar pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Usaha-usaha di bidang ekonomi bermuara pada tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi, sampai sekarang masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi atau rendah masih sangat lebar. Apa yang kalian rasakan ketika melihat fenomena seperti nampak dalam gambar ketimpangan di atas? Pada gambar tersebut, kalian dapat melihat bahwa di balik gedung tinggi pencakar langit masih banyak loh terdapat pemukiman yang tidak layak huni. Dari gambar berikut, kalian dapat melihat bahwa pendapatan di Indonesia belum dapat terdistribusi secara optimal. Selisih besaran pendapatan yang terima masyarakat kelas atas dan kelas bawah masih sangat besar loh. Dan masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak negatif. Contohnya, terjadi kriminalitas, kemiskinan, ataupun narkoba. Sebelum memahami tentang upaya pendistribusian pendapatan, kalian perlu memahami tentang pengertian redistribusi pendapatan. Tetap stay tune ya. Pendistribusian pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Apa sih bedanya? Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Pernah mendengar slogan "orang bijak taat pajak"? Kenapa pajak dikaitkan dengan orang bijak? Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat atau pembayar pajak kemudian masuk ke kas pemerintah. Dari pemerintah akan menyalurkan dalam bentuk subsidi atau digunakan dalam pembangunan tempat-tempat umum. Selain lewat pemerintah, kamu jika punya kelebihan rezeki bisa juga loh menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Misalnya, kamu ingin membantu korban gempa bumi, nah bisa menyalurkan bantuan kamu lewat lembaga kemanusiaan. Jadi, orang yang taat membayar pajak secara tidak langsung menjadi orang yang bijak karena orang yang membayar pajak turut serta dalam usaha pemerataan ekonomi demi kesejahteraan bersama. Nah, itu tadi contoh redistribusi secara vertikal. Sekarang kita akan masuk ke redistribusi secara horizontal. Redistribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. Kalau redistribusi secara horizontal itu lebih mudah tahapannya dan pasti kamu pernah mengalaminya. Coba, siapa di antara kamu yang pernah menerima uang dari ayah atau ibu kamu? Kalau di antara kamu ada yang pernah, berarti kamu sudah merasakan redistribusi penghasilan secara horizontal. Contoh lainnya yaitu transfer dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua, atau pembayaran kepada orang sakit, dan pembayaran pensiunan yang telah mereka bayar pada saat masih kerja. Dalam rangka mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia untuk dapat memeratakan pembangunan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi, antara lain dengan merealisasikan beberapa program pemerintah. Program-program itu diantaranya adalah yang pertama,
Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Apa saja sih kebutuhan primer manusia itu? Betul, sandang, pangan, papan. Eits, tapi kesehatan dan pendidikan juga termasuk kebutuhan primer loh. Pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat miskin sudah dilakukan pemerintah, seperti pemberian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, PKH, BLT, BOS, dan Jamkesmas. Program kedua yang dilakukan oleh pemerintah ialah program memberikan kredit lunak. Program pemberian kredit lunak ini bertujuan untuk meminjami modal usaha-usaha kecil supaya bisa berkembang. Program kredit lunak ini dikenal masyarakat dengan nama KUR. Program ketiga yang dilakukan oleh pemerintah dalam usahanya untuk memeratakan ekonomi ialah pengembangan industri kecil. Program ini dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM. Adanya PNPM pedesaan ini diharapkan bisa mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Kita sama-sama tahu kalau kesempatan kerja di desa itu nggak sebanyak di kota-kota besar. Maka jangan heran kalau di kota-kota besar itu semakin padat, ramai, dan akibatnya macet di mana-mana. Dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan dapat mengurangi kepadatan di kota. Nah, sekarang kamu sudah paham kan tentang redistribusi penghasilan dan program pemerataan ekonomi yang sudah dilakukan pemerintah? Jika belum paham, silahkan tinggalkan pesan ataupun komen di bawah video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.